Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat belajar, beraktivitas bersama keluarga. Semoga tetap sehat selalu. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, Pak Ajir mau menyampaikan mata pelajaran Ahli Sunnah wal Jamaah atau PNU-an. Dalam hal ini yaitu tentang usaha NU dalam mempertahankan dan mengembangkan paham Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antara usaha-usaha yang pertama adalah meneliti dan mengkaji kitab-kitab kuning. Kenapa harus diteliti? Karena kitab-kitab itu tidak semuanya berpaham Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, menertibkan buku-buku agama. Jelas buku agama itu juga bermacam-macam, makanya ditertibkan yang berpaham Ahli Sunnah wal Jamaah. 3, meningkatkan kegiatan pengajian, baksul masail, diskusi, dan lain-lain. Baksul masail itu istilahnya membicarakan permasalahan agama yang perlu kepastian hukumnya. Yang keempat, melestarikan amalia yang sudah dirintis oleh ulama terdahulu seperti bidaan, hadra, tahlilan, istighosa, dan Lailatul Istima, yang dimana Lailatul Istima itu diadakan setiap tanggal 15 bulan Qamariah. Anak-anak sekalian jangan hormati, tentunya kita harus ingat penyebar atau pembawa agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Karangresik, yaitu Sunan Giri. Sunan Giri yang mempunyai nama beberapa diantaranya adalah panggilannya adalah Raden Paku, ada Prabu Satmaka, ada Sultan Abdul Fakih, ada Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudra. Itulah nama-nama Sunan Giri. Nama Sunan Giri itu dari ayahnya yang bernama atau keturunan dari Belambangan, ibu dari Belambangan yang bernama Dewi Skardadu, dan ayahnya bernama Maulana Ishak. Anak-anak sekalian, yang tentunya anak-anak sudah memahami bahwa Sunan Giri itu mempunyai beberapa keturunan. Yang pertama adalah Sunan Tegalwangi, yang kedua Nyai Ageng Silaluhur, yang ketiga Pangeran Sido Timur, yang keempat Sunan Kidul, yang kelima Nyai Ageng Kukusan, yang keenam Zainal Abidin atau Sunan Dalem termasuk ayah Sunan Prapen, yang ketujuh Nyai Ageng Sawo, yang kedelapan Sunan Kesalin, yang kesembilan Pangeran Pasir Batang, yang ke-10 Sunan Weruju. Dari 10 anak ini, Sunan Giri dalam sehari kawin 2 kali. Yang pertama dengan Dewi Murtasia, yaitu anak Sunan Ngabel. Yang kedua dari Dewi Wardah, dari ayah Sunan Bungkul. Anak-anak sekalian, Sunan Giri adalah termasuk pendiri kerajaan Giri. Di antaranya keturunan yang menggantikan kerajaan Giri adalah yang dimana pemerintahnya berjalan selama 2 tahun. Setelah Sunan Giri wafat, maka digantikan oleh Zainal Abidin atau Sunan Dalem. Sunan Dalem kemudian digantikan oleh Sunan Sedomargi. Sunan Sedomargi digantikan oleh Sunan Prapen. Makanya Sunan Prapen ada yang mengatakan Sunan Giri ketiga, ada yang mengatakan Sunan Giri keempat, karena masa pemerintahan Sunan Sedomargi itu tidak begitu berjalan lama. Kemudian yang selanjutnya adalah Panembahan Kawisguwa. Panembahan Kawisguwa termasuk anak daripada Sunan Prapen. Selanjutnya Panembahan Agung termasuk putra dari Kawisguwa, dilanjutkan dengan Panembahan Sedang Rono. Selanjutnya Panembahan Waswitono, yang selanjutnya Pangeran Puspohito, dilanjutkan dengan Pangeran Singonegoro, yang di sini Singonegoro ini termasuk yang memerintah yang bukan keturunan dari Sunan Giri,
Kemudian yang terakhir adalah Pangeran Singosari. Jadi pemerintahan Sunan Giri yang terakhir adalah Pangeran Singosari. Kemudian untuk memenuhi daerah Giri, memenuhi kebutuhan air, maka Sunan Giri itu membangun beberapa untuk peninggalan yang sekarang kita rasakan. Yang pertama ada yang namanya Telogo Pegat yang berada di antara wilayah Giri dan Sidamukti Kawisanyar. Yang kedua Telaga Kembar. Telaga Kembar itu ada dua yang berada di Desa Kalangwenan, yaitu Telaga Pati dan Telaga Kerobokan. Yang ketiga Telaga Sumber yang terletak di sebelah timurnya Masjid Agung Kembangan. Yang keempat Telaga Jimat dan Telaga Segaran yang terletak di daerah Sidamukti. Yang kelima Telaga Dahar. Yang keenam Telaga Joko Tamu. Yang ketujuh Telaga Cumpleng. Itulah peninggalan Sunan Giri. Demikian sekilas apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menambah cakrawala anak-anak dan tetap semangat belajar dalam masa pandemi ini. Semoga kita selalu sehat, amin Allahumma amin. Dan kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.